Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal hajja qasdan illa baitihil haram. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu wan tafa bil baiti wassala wassam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ilal ayah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka orang-orang yang sanggup, yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ali Imran 97. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena telah banyak anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di sepanjang hayat kehidupan kita. Sampai detik-detik ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita di rumah suci Allah dalam rangka melaksanakan salat Jumat yang menjadi kewajiban kita setiap minggu, yang juga merupakan Sayyidul Ayyam bagi umat muslim. Syukur yang sesungguhnya adalah kita memantapkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah yang telah ditetapkan kepada kita semua dan meninggalkan segala apa yang dilarang di dalam kehidupan kita. Inilah takwa itu, inilah kualitas iman itu yang selalu kita wujudkan dalam kehidupan sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan makhluk, junjungan alam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat dan salam yang senantiasa membasahi bibir kita akan menjadi wasilah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana tidak ada pertolongan satu makhluk pun kecuali pertolongan Allah, dan kita harapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia ini izinkan kami sebagai khatib menyampaikan khutbah yang singkat dengan judul yang sudah kami siapkan, dinamika ibadah haji di era digital. Tema yang kami angkat ini adalah kita mengkaji, membahas tentang pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan pada tahun 2026 Masehi, di mana pelaksanaan haji tahun ini dilaksanakan secara full digital, mulai dari keberangkatan dari tanah air sampai jamaah nanti di tanah suci, semuanya akan dilayani dengan serba digital. Insya Allah beberapa hari ke depan jamaah haji Indonesia akan berangkat, termasuk Jambi akan diberangkatkan insya Allah tanggal 5 Mei yang akan datang, dan tanah suci akan didatangi dari berbagai penjuru dunia yang diperkirakan akan hadir 2 juta orang pada tahun 2026 ini. Dan Indonesia memberangkatkan jamaahnya sejumlah 221.000 orang, dan Jambi memberangkatkan lebih kurang sekitar 3.200 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap ke tanah suci. Transformasi haji yang dilaksanakan dari tahun ke tahun adalah merupakan satu perubahan kebijakan dan penyesuaian dengan penambahan kuota haji dari seluruh dunia.
yang tadinya masih dilakukan dengan layanan-layanan manual, hari ini full semuanya adalah dengan layanan digital. Inilah sebuah kemajuan dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga kesannya di ibadah haji ini birokrasinya makin ketat. Tetapi sesungguhnya layanan yang dilakukan dengan integrasi digital ini secara total ini adalah mempermudah perjalanan, urusan, dan juga segala ibadah yang dilaksanakan di tanah suci, sehingga mengantarkan haji jamaah kita di seluruh dunia yang akan berkumpul di tanah suci akan lebih dapat, lebih cepat, lebih mudah memperoleh mabrur atau diterimanya haji itu sebagai sebuah amalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, konsep istita'ah yang tadi kami bacakan dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini Allah menekankan ada 3 kata kunci bagi umat Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap orang, bagi yang punya kemampuan. Tentu saja kemampuan ini yang tidak terbantahkan, mulai dari biaya, kemampuan fisik, demikian juga sampai kemampuan daripada moral setiap orang. Oleh karena itu, siapa saja yang sudah kemampuannya cukup dalam hal ini, maka melekatlah kewajiban atas diri seseorang di dalam melaksanakan prosesi ibadah haji ini. Tapi kalau 3 hal ini tidak tercukupi, tidak terpenuhi oleh seseorang, maka belum menjadi kewajiban atas dirinya untuk dipanggil, untuk diundang, dan untuk melaksanakan perjalanan haji ini. At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, haji adalah panggilan suci bagi mereka yang mampu, istita'ah, yang baik dikatakan secara fisik, materi, demikian juga secara moral atau mental. Secara khusus, secara mental yang kita bahas pada kesempatan ini adalah 3 hal yang diberikan oleh At-Tabari sebagai penafsiran dari man istata'a, ayat yang kami bacakan tadi. Yang pertama dari ayat tadi dikatakan fala rafasa wala fusu wala jidal bil hajj. Ada 3 pilar kata At-Tabari yang perlu dijaga dalam sebuah ibadah haji. Dan kalau tiga hal ini terjaga dengan baik, maka selamatlah ibadah hajinya dan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fala rafas, yang dimaknakan oleh Tabari adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu dimaksud oleh Tabari bukan saja hubungan suami istri, tetapi lebih luas dari itu dikatakan dalam tafsir Imam At-Tabari ini, yaitu mencegah kesia-siaan. Segala perbuatan sia-sia di tanah suci dihindari, ditinggalkan. Baik selama masa haji, sesudah haji, bahkan sampai pulang ke tanah air pun. Ini yang ditekankan oleh At-Tabari. Dalam konteks era digital hari ini, beberapa catatan dapat kita kaitkan yang berkenaan dengan tidak berlebihan, tidak juga mensia-siakan berbagai kegiatan ibadah yang waktunya sangat singkat kita lakukan di tanah suci. Seperti kita tidak mengeluh berlebihan atas cuaca ekstrim yang akan dihadapi oleh jemaah haji yang sampai 50 derajat Celcius panasnya. Kalau di Madinah sampai 0 Celcius, hampir rata-rata setiap jamaah hidungnya akan berdarah karena saking ekstrimnya cuaca yang akan dihadapi oleh jemaah. Inilah yang dihadapi, dan juga dengan kondisi yang demikian tidak mereka terpancing dengan hal-hal dengan yang bersifat nafsu-nafsu yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan di luar daripada tindakan ibadah haji. Demikian juga mengurangi selfie, apalagi di era digital hari ini. Demikian juga wisata religi. Kita mendengar beberapa hari yang lewat, ada jemaah yang kendaraannya mendapat musibah,
ketika melakukan wisata religi ke Jabal Mahmid. Inilah yang dilarang sebenarnya oleh Allah SWT. Karena kita datang adalah panggilan haji, panggilan suci, maka prioritaskanlah ibadah yang kita lakukan ini adalah menunggu haji yang kita lakukan. Kalau masih ada sisa waktu, ketika nanti haji telah dilaksanakan, yaitu di Arafah, selesai kita melaksanakan tawaf, selesai melaksanakan sa'i, di sini bolehlah kalau ada waktu yang tersisa. Tapi sebelum haji dilaksanakan, bagi kita, saudara kita yang akan berangkat haji, waspadalah untuk melebihkan diri kita, waktu kita, untuk larut dalam kegiatan-kegiatan religi ini. Demikian juga euforia. Biasa jemaah haji, euforia dengan belanja, mabuk dengan belanja dari mall ke mall, sehingga ibadah yang menjadi fokus kegiatan terabaikan, terlalaikan. At-Tabari mengatakan, apa yang dilakukan dalam konteks ini adalah termasuk rafas, yaitu nafsu-nafsu rendahan yang diikuti oleh jemaah, sehingga menghilangkan niat sucinya ibadah haji di tanah suci. Yang kedua, dikatakan oleh Tabari, demikian juga wala pusuk. Wala pusuk artinya menghindari hal-hal yang bersifat kefasikan, keingkaran, sikap bandel seorang jamaah, dan atau bermalas-malasan ketika di tanah suci. Kalau kita niat sudah bermalas-malasan, Allah akan timpakan kadang-kadang pada orang-orang tertentu penyakit yang di luar dugaan kita. Maka itu jamaah dianjurkan, jangan pernah ada rasa malas, bandel. Ini dikatakan fasik. Demikian juga ogah-ogahan makan misalnya. Ketika kita menolak makan, ini pun kadang diberikan sakit kerongkongan kita. Inilah keajaiban-keajaiban di luar kemanusiaan, di luar akal sehat manusia. Oleh karena itu sudah niat kita dari tanah air, maka siaplah dengan segala apapun yang dihadapi di lapangan. Kita siap semata-mata adalah dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Dan tidak membuang waktu kegiatan-kegiatan kita dengan mubazir, dan harus taat, patuh dengan jadwal-jadwal. Kapan jadwal kita jumroh yang sudah ditetapkan oleh petugas, demikian juga jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan kapan kita melaksanakan ke Arafah, Mina, dan sampai kita melaksanakan kegiatan-kegiatan akhir, yaitu tawaf dan melaksanakan sa'i di Baitullah. Inilah ketaatan kita. Jadi bukan saja dalam hal ini ingkar pada Allah, ingkar terhadap aturan yang dibuat oleh manusia, dan itu adalah juga merupakan perintah Allah, itu juga adalah dianggap fasik, pusuk oleh At-Tabari di dalam konteks berhaji. Yang ketiga kata At-Tabari, yaitu wala jidal, hindarilah perbuatan yang mengandung perbantahan, saling marah, konflik emosional. Karena dengan tensi yang tinggi, dengan cuaca yang luar biasa ekstrim, orang akan sangat mudah emosional, sangat mudah marah, terpancing emosinya oleh orang asing, oleh orang kita sendiri, tersenggol, mulai emosi. Segala macam yang dapat memudahkan seseorang menimbulkan amarah, emosi dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Maka dikatakan oleh Allah, wala jidal. Artinya jangan kamu ikuti emosi kamu, amarah kamu di dalam kehidupan ini. Kita harus betul-betul mengelola, menundukkan, yaitu hal-hal yang bersifatnya nafsu-nafsu amarah ini. Dan kita bertahan di dalam nafsu-nafsu mutmainnah yang tenang, yang damai. Kita ganti kemarahan menjadi keramahan. Inilah diminta di dalam kita melaksanakan prosesi haji di tanah suci yang dilakukan pada masa yang akan datang beberapa hari ini. Kita doakan semoga semua jemaah kita yang berangkat dan juga yang kita tinggal, insya Allah akan dipanggil satu ketika oleh Allah SWT. Baik bagi yang belum pernah berangkat haji, demikian juga yang sudah haji, kita insya Allah dipanggil kembali, melepaskan kerinduan kita di Baitullah, menghadap Allah
seperti juga manusia menghadap kematian. Beginilah kesiapan kita menghadap Allah. Jadi bukan karena materi yang akan kita bawa pulang, bukan karena zam-zam yang nanti kita kumpulkan masuk tas, bukan karena buah korma yang nanti kita beli sekian banyak, dan itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Bagi orang yang tinggal pun tidak begitu merasa terhormat mendapatkan oleh-oleh yang demikian. Karena di tanah air kita, di Jambi, barang-barang ini pun sudah banyak. Tidak perlu kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita dan uang kita di saat kita melaksanakan ibadah haji ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terakhir Rasulullah ingatkan kita semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Man hajja lillahi falam yarfut walam yafsuq. Raja'a qawyami waladhu ummuh." Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik dalam kegiatan haji itu, ia akan kembali suci seperti hari dilahirkan oleh orang tuanya atau oleh ibunya. Hadis yang berikutnya Rasulullah mengatakan, orang yang berhaji dapat menjaga 3 hal tadi. Inilah dikatakan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah SWT. Kebalikan haji mabrur adalah haji yang mardud. Hanya 2 pilihan. Kalau tidak mabrur diterima Allah, maka haji kita adalah mardud, ditolak oleh Allah SWT. Dan haji kita sia-sia ke tanah suci dengan biaya yang besar, tenaga, dan berbagai pengorbanan lainnya yang telah kita lakukan. Tetapi hajinya adalah sia-sia atau mardud di hadapan Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita, al-hajju mabrura laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga menginspirasi kita dan menjadikan semangat bagi kita untuk memasang niat bersama. Kiranya satu saat Allah panggil kita, Allah undang kita ke tanah suci Allah, ke Baitullah yang merupakan dambaan kerinduan semua hamba yang ingin ke sana, dan juga mereka yang sudah pernah ke sana ingin kembali dan kembali. Begitulah sebagai wujud cinta, rasa ketakwaan, rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.